Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda punya kajian. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang apa aja sih sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Karena hari ini udah minggu kedua bulan Ramadan ya. Gak kerasa kan teman-teman? Nah, hari ini kita bakal bahas juga tentu bareng Ustadz Indra Andia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Udah ada jadwal buka bareng Ustadz? Setiap hari. Bareng keluarga ya Ustadz maksudnya. Iya. Soalnya nih kalau minggu kedua tuh masih kayak awal-awal menuju banyak buka bersama gitu. Meskipun lagi COVID juga kayaknya itu tidak akan melupakan kebudayaan kita untuk buka bersama. Agenda rutin ya. Agenda rutin. Nah, Ustadz hari ini kita bakal bahas yang juga akan menjadi kunci kita mungkin ya di bulan Ramadan, yaitu tentang sunnah-sunnah Ramadan yang sering terlupakan. Kan kadang-kadang kita cuman ingatnya bulan Ramadan ya puasa gitu, padahal sebenarnya banyak sekali ya Ustadz kayaknya ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah Ustadz, di ini kayaknya hadis yang cukup terkenal ya Ustadz. Jadi mungkin ini juga teman-teman juga pasti dengar nih. Cuman ini menjadi pertanyaan juga bagi kita semua. Karena ini hadis yang udah cukup terkenal ya Ustadz. Jadi dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak sekali mereka yang saum namun yang dia dapat hanya lapar dan haus aja gitu Ustadz. Itu kayaknya teman-teman pasti udah sering dengar tuh hadis itu. Nah itu tuh kenapa sih Ustadz kita mendapatkan cuman lapar dan haus aja gitu? Padahal kan puasa gitu. Image-nya kan puasa langsung kayak soleh dan solehah gitu. Insya Allah gitu Insya ya. Allah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya. Ya, nikmatnya melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Ya, banyak saudara-saudara kita yang mereka belum merasakan, belum merasakan kenikmatan ibadah saum di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, orang yang saum itu dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, yang pertama adalah farhatun indal fitri. Jadi kebahagiaan ketika berbuka. Itu masya Allah nikmatnya luar biasa. Ya, dari kita subuh sampai maghrib kita tahan gitu ya, tidak makan, tidak minum. Ketika maghrib kemudian kita berbuka, itu nikmatnya luar biasa, tidak akan dirasakan oleh mereka yang tidak melaksanakan puasa gitu ya. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah ketika orang itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kebahagiaan yang akan didapatkan oleh mereka yang melaksanakan ibadah saum. Nah, sekarang betul itu sebuah hadis ya, diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah ya. Nabi SAW bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Ya. Jadi banyak sekali. Itu kalimatnya pakai kalimat rubba. Jadi rubba itu begitu banyak ya. Banyak sekali orang-orang yang melaksanakan saum tapi sayang. Saumnya itu hanya sekedar menahan lapar saja. Ya, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Ya, lanjutan hadisnya, dan berapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam tapi sholat malamnya hanya sekedar bergadang saja. Ya, tidak ada nilai pahalanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena begini, ibadah saum itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Bukan hanya sekedar itu. Ya, tapi ada hal yang harus kemudian kita perhatikan. Di antaranya adalah saum itu bukan hanya menahan mulut supaya tidak makan, tapi juga menahan mulut supaya tidak ngomongin batur gitu. Aduh. Ya, jadi harus tahan dulu lah gitu. Sampai maghrib kan Ustadz? Jangan. Ya, jadi minimal belajar ketika puasa itu, ya, ketika saum itu menahan untuk bukan hanya menahan lapar gitu ya, tapi menahan ini mau
membicarakan keburukan orang tuh tahan gitu. Saya lagi saum nih. Nah, gitu. Bahkan kalau ada orang yang ngajak bertengkar saja, kalau lagi saum, kata Nabi jangan dilayani. Gitu. Jadi kalau ada orang nih, kita lagi saum ya, lagi puasa, ada orang ngajak bertengkar, punten ya, saya lagi saum. Kayak pada maghrib. Nggak boleh juga, maksudnya kita tahan gitu. Nah, jadi orang yang saum itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Seharusnya saum itu berpengaruh terhadap dirinya, dia menjaga lisannya, gitu ya. Tidak membicarakan keburukan orang lain. Dia menjaga perbuatannya, matanya pun dijaga supaya tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah gitu. Nah, jadi saumnya itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi berpengaruh kepada kesehariannya, kepada akhlaknya. Itu ibadah saum yang dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya yang cuma nahan lapar dan haus aja jadinya ini ya Ustadz rugi ya, karena sebenarnya kan kalau bulan Ramadan itu dilipat gandakan gitu kan Ustadz? Iya, jadi yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan. Itu bulan Ramadan tuh. Makanya kalau bahasa pemasaran mah bonus besar-besaran. Mungkin kayak belanja 4.4 kayak gitu-gitu kali ya. Bener diskon gitu ya Ustadz ya. Oh gitu, jadi jangan sampai kita juga teman-teman menjadi yang disebutkan tadi di hadis ya Ustadz. Iya, kayak yang... betul. Jadi gini Din, jangan sampai perut kita saum tapi ngomong kita masih suka bohong gitu. Ya, perut kita saum tapi lisan kita masih menggibah. Nah, berarti saumnya belum begitu berpengaruh gitu. Ya, walaupun ya mungkin butuh proses ya. Iya. Ada orang-orang yang saum mungkin dia belum bisa menahan, yang mudah-mudahan kedepannya kita udah gatel gitu Ustadz kayaknya mulutnya tuh. Ya aku juga merasakan sih. Ya. Nah makanya dengan saum belajar untuk menahan. Makanya kenapa disebut saum? Karena imsakun itu ya, tahan itu, greget gitu, tahan aja. Coba teman-teman, yuk kita tahannya bukan cuma lapar tapi gosip-gosip tetangga juga kita jaga ya. Nah, selanjutnya Ustadz nih, karena tema hari ini adalah sunnah-sunnah yang sering dilupakan. Sekarang ini mau nanya nih Ustadz, apa aja sih sunnah-sunnah yang kadang-kadang bahkan sering kita lupakan di bulan Ramadan ini? Ya, sebetulnya kan ini ibadah saum ini ibadah yang sering kita lakukan setiap tahun ya. Gitu. Yeah. Ini hanya sebagai penguatan saja, atau mungkin juga ada yang memang belum tahu, mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya. Apa sunnah-sunnah yang sering dilupakan ketika bulan Ramadan itu adalah kata Nabi SAW, catat nih. Ya, menyegerakan berbuka. Oh, ya. Itu mah saya nomor 1 Ustadz. Ya, gini, ada hal yang sering kita lupa. Biasanya kalau orang ya, misalnya kalau kita berbuka itu langsung fokus ke makan. Nah, padahal di situ ada waktu di mana Nabi menganjurkan kita memperhatikan bahkan berdoa pada waktu itu. Oh iya, berdoa dulu. Betul. Berdoa ketika kita berbuka. Ya, jadi bukan hanya doa buka saum, bukan. Bukan hanya itu. Ya, tapi kita berdoa di waktu itu. Oh gitu. Kenapa sering dilupakan ya? Orang udah lapar gitu. Iya, udah lupa aku juga bahkan. Ya. Oh gitu. Tapi itu waktu yang prime time gitu, kayak yang diijabah kayak gitu. Iya. Nih dalam hadis Ibnu Majah, Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Jadi bagi orang yang saum itu ada doa yang ketika berdoa ketika dia berbuka la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Aduh. Ya. Langsung aku siap berdoa Jadi kan Ustaz. sering kita gitu ya. Kalau buka itu fokus dengan makanan. Iya. Apalagi sebelum buka sudah disiapkan berbagai makanan. Bahkan pas nyiapinnya aja saya udah suka ngiler gitu Ustaz. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, gunakan momentum ketika kita berbuka itu adalah waktu di mana Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, jadi kita buka dulu nih, kita baca doa, kita baca dulu ya, kita baca sebelum kita berbuka itu kita berdoa dulu. Makanya kalau para ulama itu menganjurkan 5 menit, 10 menit atau mungkin 15 menit sebelum kita berbuka, kita sudah duduk gitu. Ya, berdoa di situ. Ya. Gitu. Sebelum atau sudah buka sih Ustaz? Sebelum. Oh, sebelum. Ya. Jadi sebelum kita berbuka, karena ketika berbuka kita kan baca doa. Iya. Ya, nah sebelumnya kita berdoa dulu nih. Sebelum kita minum atau apa gitu ya, kita berdoa dulu di situ. Ya. Jadi sambil nunggu azan tuh waktunya kita untuk berdoa Untuk juga. berdoa. Gitu.
gitu. Jangan sibuk bikin bala-bala, itu mah kayaknya ibu lagi bikin bala-bala supaya anget gitu. Jadi disiapkan sebelumnya gitu. Iya. Apa-apalah rada nggak anget juga. Ya gitu. Jadi itu sunnah yang sering dilupakan karena memang momen pada saat itu kita sibuk. Iya, Ya, betul. sibuk mempersiapkan makanan-makanan gitu. Dan jangan lupa ya ketika kita berbuka itu ya ada doanya. Kan gitu Iya. ya. Biasa doanya yang mana? Kan kalau Allahumma. mama, iya tuh Allahumma lakasum tuh lebih gampang. Ya. Cuman kata mama ada tuh lagi doanya, Ustaz, Gimana? tapi aku nggak hafal. Belum hafal ya. Iya. Jadi memang ada yang menyatakan Allah malakasum tuh hadisnya dhaif, Iya. ya lemah gitu. Tapi ulama juga ada yang memperbolehkan menggunakan hadis itu, ya doa itu. Tapi memang yang derajatnya lebih sahih itu doanya dzahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Jadi dzahabadz dhama'u telah hilang rasa haus. Berarti bacanya setelah minum sebelum minum. Telah hilang rasa haus. Mungkin Ya. Jadi di sini juga terjadi perdebatan para ulama ya. banyak gitu. perdebatan juga. Jadi ada yang mengatakan ya ini kan doanya telah hilang rasa haus, berarti sudah minum kan gitu. Masa belum minum tapi sudah hilang gitu. Tapi juga memang kalau secara konteks secara konteks hadis itu betul bahwa kita minum dulu kemudian baca doa itu. Tapi kita nggak salah juga ketika ada orang yang baca doa itu dulu kemudian minum karena hadisnya menggunakan kata idza. Idza itu menunjukkan waktu yang akan datang gitu. Jadi berdoa baru kemudian minum ya. Jadi dua-duanya juga boleh diamalkan ya. Itu pemahaman dari para ulama. Jadi kita berdoa, doanya bebas sebelum kita berbuka ya. Doa kita doa bebas, apa kebutuhan kita panjatkan kepada Allah ketika saat itu. Nah, kemudian ketika azan kita baca doa itu. Gitu ya. Itu sunnah yang sering dilupakan. Kemudian yang kedua di antara sunnahnya memang sahur ya. Sahur kenapa nih Sahur. Ustaz sahur? Jadi fa inna fis sahuri barokah karena pada sahur itu ada keberkahan. Nah, kalau Nabi itu sahurnya agak diakhirkan ya, agak diakhirkan. Nah, memang sunnahnya sahur itu diakhirkan. Jadi jangan sampai sahur jam 1 malam. Nanti keburu lapar lagi. Keburu lapar lagi. Ya. Itu sunnahnya ya. Jadi kita mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka gitu. Bisa jadi kan soleh-solehna dini kan misalkan Iya, jam 12 aku udah sahur Ustaz. ya, atau pas buka gitu udah azan maghrib saya masih kuat gitu. Saya mau lanjut aja langsung Nah besok. itu nggak boleh. Tetap sunnahnya adalah menyegerakan. Ada orang-orang yang ketika azan maghrib tuh dia memang nggak terbiasa makan gitu, tapi cukup ya minimal batalin saja dengan minum. Kalau Nabi kan biasanya kurma ya. Makanya kan sunnah Nabi itu kalau buka sahur memang pakai kurma. Kalau kita bala-bala, cendol, S2, Ustaz banyak. Seblak. Ya, itu. Makanya suka ada gurauan gitu ya di kalangan teman-teman itu. Kalau buka sahur sama kurma itu sunnah. Ya, tapi kalau bala-bala wajib. Itu betul. Itu betul Ustaz. Gitu. Jadi itu wajib gitu ya. Rasanya tuh gak afdol gitu ya. Kayak ada yang kurang nih, apa yang kurang ya gitu. Itu mungkin lidah kita ya, lidah kita memang harus begitu. Tapi ya itu sudah kebiasaan di kita ya. Mohon maaf gitu. Enak Ustadz. Ya, walaupun dokter tidak menganjurkan sebenarnya ya. Memang bagusnya ketika kita berbuka itu dengan kurma. Nabi itu biasanya tiga butir. Karena kalau Nabi makan kurma itu biasanya ganjil gitu. Ya, 3 butir, 5, kita mah 11. Kita bala-balanya 3 Ustadz. Gitu. Nah, itu sunnah-sunnah yang memang dianjurkan ya oleh Nabi SAW. Jadi mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka. Ketika sebelum berbuka di situ ada doa, ya sok doa sebanyak-banyaknya di situ. Gitu. Kalau perlu ngariung kumpul semua keluarga sebelum berbuka berdoa dulu di situ. Wah, insyaallah ya Ustaz bener. Yang sejujurnya yang pertama ini sering lupa gitu kayaknya, ternyata itu ada waktu yang dijabah gitu. Iya, biasanya kan kita ketika menunggu azan itu riuh di dapur Ustaz, maaf curhat jadinya. ya, riuh di dapur atau sibuk ngobrol kan gitu. Iya. Ya. Gitu. Gitu. Terus ada lagi nggak Ustaz? Ya, apalagi sunnahnya sunnah ketika di bulan Ramadan itu ya sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah, ya sedekah. Karena Nabi SAW itu adalah orang yang dermawan dan beliau lebih dermawan ketika di bulan Ramadan.
Ya, jadi tidak ada manusia yang paling dermawan di bulan Ramadan kecuali Rasulullah SAW. Ya, jadi ini luar biasa di luar bulan Ramadan saja ya. Kalau ada orang yang memuji Nabi, misalkan ada seorang sahabat, beliau bilang, Rasulullah sorbanmu indah sekali. Sama Nabi dibuka sorbannya, dikasihkan gitu. Subhanallah banget. Sampai kayak gitu. Kita mah ada. Kita mah ini baju bagus ya, bagus alhamdulillah. Malah sombong, malah congkak gitu kebawaannya tuh ya. Salah ya Allah, astagfirullah. Gitu. Jadi itu teman-teman sekalian ya. Jadi kita berlatih ya. Kita berlatih dengan bulan Ramadan ini, kita amalkan sunnah Nabi yaitu dengan memperbanyak sedekah. Siap Ustadz. Kita kan mau ini ya, target kita Ramadan ini Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Insya Allah. Jadi kita udah dengar sunah-sunahnya, ayo kita laksanakan bareng-bareng. Ada lagi nggak Ustadz sunah-sunahnya? Memperbanyak baca Quran. Oh iya benar. Ya, memperbanyak baca Quran. Dan tadi jadi doa ya. Jadi doa itu bisa tadi sebelum menjelang berbuka, atau memang ketika kita saum, dari mulai kita beres makan sahur sampai menjelang maghrib kita perbanyak doa ya. Karena itu ada yang unik. Ayat tentang saum itu 183 sampai 187. 186 itu berbicara tentang doa. Jadi 183, 184, 185, 187 itu berbicara saum. Di situ diselipin selipin ya, dimasukin doa ya. Gitu ya. Iya, jadi tidak ada kaitan dengan Ramadan, tidak ada kaitan dengan saum, tapi di situ khusus membahas doa. Intinya menunjukkan bahwa orang ketika berdoa ketika dia saum, apalagi di bulan Ramadan, peluang diijabahnya itu besar. Gitu. Jadi siap Ustadz. Doa. Nih, siap teman-teman untuk mengamalkannya, sunah-sunah yang kadang-kadang kita lupa nih, tapi ternyata itu adalah waktu-waktu diijabah, itu adalah pahala yang juga besar ya Ustadz ya. Jadi ayo kita laksanakan apa yang tadi diucapkan Ustadz. Tadi udah banyak ya, mengakhirkan sahur, bukan karena telat bangun ya, emang mengakhirkan sahur, terus mempercepat buka puasa, membaca doa sebelum berbuka puasa ya Ustadz ya. Terus nanti juga memperbanyak sedekah dan juga memperbanyak baca Al-Quran. Karena hari ini tuh belum selesai nih, masih ada sekitar mungkin 2 minggu lagi untuk buka puasa. Untuk beribadah di bulan Ramadan gitu teman-teman. Makasih teman-teman udah nonton, makasih juga Ustadz udah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Jangan lupa di komen, like, and subscribe karena ini juga bulan Ramadan. Semoga pahalanya berlipat-lipat nih karena nge-share video ini gitu. Makasih ya teman-teman udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.